Para perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah beramai-ramai mencopot seragam dinas harian dan kartu tanda pengenal mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan ratusan perangkat desa kepada pemerintah. Sedikitnya 133 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purbalingga menggelar aksi damai. Mereka menuntut dan mempertanyakan masa pensiun mereka yang tak kunjung jelas. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, seharusnya mereka akan pensiun pada usia 65 tahun. Namun pemerintah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memfasilitasi batas usia pensiun mereka. Nasib para perangkat desa ini semakin tidak jelas. Pasalnya ada beberapa regulasi yang berakibat pada ketidakjelasan batas usia pensiun. Sesuai Permendagri 67 tahun 2017, seharusnya para perangkat desa mempunyai hak menjalankan tugasnya hingga usia 65 tahun. Namun hingga saat ini Pemda Purbalingga belum membuat kebijakan untuk menjalankan perintah Permendagri. Dari 133 perangkat desa Purbalingga yang untuk kecelakaan haknya dengan dia diangkat sebagai perangkat desa dengan mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang sampai sekarang masih menggantung belum jelas penjelasannya. Apabila ini terjadi, rekan-rekan yang 133 mungkin akan bergabung dengan seluruh rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah akan mengerucut ke DPR. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para perangkat desa di Purbalingga akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi protes ke pemerintah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi kericuhan terjadi saat puluhan emak-emak berunjuk rasa menolak penggusuran di Karawang Wetan, Jawa Barat. Salah seorang peserta pengunjuk rasa bahkan pingsan setelah aksi saling dorong dengan petugas. Ratusan warga kampung Sirna Mulya menghadang petugas pengadilan Karawang yang akan mengukur lahan sengketa. Warga protes karena lahan itu sudah ditempati puluhan tahun. Dalam kericuhan ini, seorang pengunjuk rasa jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke tempat lebih aman. Dalam aksinya, warga Sirna Mulya yang terdiri dari 60 kepala keluarga mengaku hanya mempertahankan hak. Mereka telah membeli tanah dan menempatinya sejak 2022 lalu. Namun belakangan, lahan itu menjadi sengketa dan dimenangkan penggugat dalam sidang di pengadilan Karawang. Meski dihadang warga, proses pengukuran tetap dilakukan petugas pengadilan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil Brimob dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan dengan personil Brimob terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Puluhan warga Tano Ponggol terlibat kericuhan dengan aparat dalam eksekusi lahan. Bahkan puluhan emak-emak menangis dan teriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Sabar, udah ada kesepakatan. Berbicara, sabar. Iya, sabar. Ini rumahnya.
Puluhan warga Tanah Ponggol menolak penggusuran, berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bentrok pun tak terhindarkan. Meski demikian, PN Tarutung pun terus melakukan eksekusi bangunan rumah milik warga Tanah Ponggol, sehingga polisi akhirnya menarik dan memukul salah satu pemuda yang mau mencoba menghalangi alat berat PN Tarutung. Salah satu pemuda warga Tanah Ponggol terlihat terjatuh karena terjadinya baku hantam dengan anggota kepolisian di halaman rumahnya yang akan dirobohkan oleh pihak PN Tarutung, tepatnya di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Dengan adanya proses eksekusi tersebut, warga Tanah Ponggol beserta pihak tergugat merasa kecewa terhadap pihak PN Tarutung sebab objek tanah yang dieksekusi oleh pihak PN Tarutung dinilai salah alamat, bukan objek areal yang ditempati oleh penggugat. Dan kita merasa kecewa sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri, ya saya kira tidak bisa terbantahkan. Tapi sebagai orang yang merasa keberatan, ke depan kita harus melakukan tindakan hukum berikutnya. Kita akan banding. Kita nanti akan mempertimbangkan upaya hukum yang akan kita lakukan apa saja. Apakah mungkin kita melakukan PK atau mungkin melakukan tindakan hukum lainnya. Diketahui PN Tarutung melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 2019 antara penggugat atas nama Pomparan Pahompo atau keturunan hak ahli waris Mangarasa Raja Guguk yang terletak di Tanah Ponggol, Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Surat keterangan tanah pada tanggal 2 Mei 1997 antara penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Opu Mangasa Raja Guguk yang terletak di Tanah Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya tertera dalam putusan. Jadi semua ini telah dipertimbangkan dan pemiliknya sebagai penggugat. Tak hanya rumah-rumah warga, kebun kopi yang menjadi lokasi mata pencarian warga setempat juga turut dieksekusi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menggiring tersangka Nixon Matuan alias Okoni Siep, anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aske Mabel ke Polda Papua. Proses pemindahan tersangka dimulai Kamis pagi pukul 8.15 waktu Indonesia Timur dari posko Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menuju Bandara Elelim. Dari bandara tersebut, anggota KKB Nixon Matuan alias Okoni Siep didampingi tim investigasi Operasi Damai Kartens 2025 berangkat menuju Bandara Jayapura, Papua dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolda Papua guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita ke kasus lainnya pemirsa, sindikat pengoplos BBM ditangkap di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Polisi pun menyita barang bukti 5 tandon berisi 900 liter BBM oplosan. Polisi menggerebek lokasi pengoplosan BBM ilegal di Dusun Sidahurip, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. BBM jenis Pertamax yang dijual di lokasi ini diduga dicampur dengan cairan kimia. Hasil oplosan itu kemudian diedarkan ke masyarakat, baik dari Pangandaran maupun luar kota. Selain menangkap pelaku berinisial AH, polisi juga menyita barang bukti 5 tandon berkapasitas 1000 liter, yang salah satunya berisi 900 liter BBM oplosan. Saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 5 tandon berkapasitas 1000 liter, 1 tandon berisi 900 liter BBM oplosan, 4 gram berisi BBM oplosan, serta puluhan berbagai peralatan pendukung. Dalam praktek ilegalnya, pelaku AH dibantu oleh sejumlah rekannya.
BBM oplosan sebanyak 900 liter, 4 drum ukuran 100 liter berisi BBM oplosan, 58 buah jerigen berwarna biru ukuran 30 liter, 1 buah selang berwarna biru. Para pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal 54 tentang minyak dan gas bumi. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bersama saya Nata Arman, pemirsa buntut ricuh di persidangan Mahkamah Agung resmi bekukan berita acara Sumpah Advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owibowo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi menjalankan praktisi sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara Sumpah Advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Owibowo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara Sumpah Advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya Sumpah Advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan Sumpah Advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait dengan kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan ketua majelis yang sangat otoriter
dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kasus lainnya pemirsa, vonis banding Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman untuk terdakwa korupsi kasus timah Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Majelis Hakim memutuskan hukuman Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Sementara Helena Lim dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Harvey Muiz dinyatakan sah bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Harvey disebut menjadi salah satu aktor penting dalam tindak pidana korupsi PT Timah Tbk. Serta adanya upaya memperkaya diri sendiri sebesar 420 miliar rupiah. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, hukuman terdakwa Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Selain dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan kurungan, majelis hakim juga menambah hukuman uang pengganti untuk Harvey dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain terdakwa Harvey Muiz, majelis hakim juga memperberat masa hukuman penjara terdakwa Helena Lim dari semula 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Diketahui, kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah terbukti menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian negara ini mencakup penyewaan alat pelogaman hingga kerusakan lingkungan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menolak pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Dalam pertimbangannya, Juyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan Hasto yang mengajukan keberatan atas 2 surat perintah penyidikan. Menurut hakim, seharusnya permohonan pihak Hasto diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Sementara kuasa hukum Hasto Todung Mulya Lubis mengatakan ditolaknya pra-peradilan Hasto bukanlah akhir. Dirinya akan menyampaikan ke publik terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Apa yang akan kita lakukan? Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Diketahui Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti
dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Sebelumnya, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun untuk melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu. Kasus suap Harun Masiku sendiri merupakan salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara, Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan KPK sejak Januari 2020. Meski sudah 5 tahun buron, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga saat ini. Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Indonesia. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra itu digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra itu memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nah, kalau pertimbangannya ya itu kan tadi pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Permintaannya seperti itu. Nah tadi sehingga keputusan Kongres luar biasa itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu?
Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah kongres luar biasa. Mas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden dari Pak Prabowo? Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan, dan itu sudah diketok. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut Bobi Nasution hingga Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Andi Sumanggeruka, juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Wali Kota Medan, Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Dan kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih. Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh koalisi Kim Plus. Tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan, dan itu sudah diketok. Bang, Prabowo sudah menerima belum? Sudah diketok. Bang, ini Bobi Nasution, Lutfi, itu dia dapat KTA bang. Satu lagi bang, yang terakhir bang, keren bang. Bang konfirmasi itu aja bang. Sudah dapat KTA. Oh siap. Sudah jadi anggota. Sama Andi Sumanggeruka juga bang berarti. Kongres luar biasa Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan mengumpulkan para ketua parpol dalam koalisi Indonesia Maju. Pertemuan para ketum parpol Kim disebut akan digelar siang ini sekitar pukul 13 di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Agenda tersebut sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra. Selain itu, pembahasan terkait dengan agenda pemerintahan juga disebut akan menjadi salah satu tema pertemuan. Dan seperti apa persiapan dari pertemuan dari koalisi Partai Gerindra hari ini, sudah dari rekan kami Salam Rahmat melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Salam. Apa sebenarnya agenda pertemuan para anggota koalisi Indonesia Maju di Hambalang hari ini? Apakah isu reshuffle masuk dalam agenda pertemuan pada agenda hari ini? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, benar sekali bahwa rencananya pada hari ini Presiden Prabowo Subianto ini akan memanggil para ketua umum dari partai politik di Koalisi Indonesia Maju ke Hambalang, di mana dapat kami informasikan juga bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa memang dari Prabowo akan menggelar silaturahmi kebangsaan, dan memang untuk agendanya sendiri nantinya Prabowo akan memberikan arahan dan juga terkait dengan acara ramah tamah bagi para ketua umum yang hadir dalam acara atau juga acara pada hari ini. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa ini merupakan salah satu bagian rangkaian acara dari jelang puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang memang rencananya ini akan digelar pada hari esok di Sentul International Convention Center. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini memang sudah tampak adanya sejumlah pihak yang sudah mulai berdatangan begitu untuk menuju ke Padepokan Garuda Yaksa yang memang ini merupakan tempat kediaman dari Prabowo Subianto di Hambalang. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pantauan kami yang sudah terlihat untuk masuk begitu tadi sudah ada dari anggota Komisi 3 DPR RI yakni Rikwanto dan juga Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa pantauan kami di lapangan saat ini memang sejumlah pihak begitu ini juga sudah mulai berdatangan, baik itu dari kepala daerah maupun juga dari anggota-anggota yang memang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, karena tidak hanya dari para ketua umum saja, ketua umum partai politik dari Kim Plus saja yang diundang untuk menuju atau juga ke kediaman Prabowo Subianto, namun juga ada dari para pengurus partai maupun juga anggota fraksi ini juga turut diundang dalam pertemuan ini. Memang kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa ini memang tidak ada kaitannya dengan negara begitu, karena memang untuk yang dapat kami informasikan juga bahwa tadi tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle begitu, karena nantinya akan berfokus pada terkait dengan acara ramah tamah dan juga untuk mendekatkan diri satu sama lain antar
dari para anggota begitu. Dapat kami informasikan juga bahwa saat ini memang terlihat di layar kaca adalah mobil salah satu menteri yang terlihat begitu berwarna putih, dan ini merupakan RI28 yang tidak lain, ini kalau dari pantauan kami RI28 ini merupakan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin begitu, yang sudah memasuki ke dalam rumah kediaman Prabowo yang ada di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan rombongan-rombongan begitu, kalau terlihat di layar kaca saat ini memang terlihat adanya rombongan kepala daerah dari Jawa Timur yang turut untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin, Nata dan juga pemirsa. Dan memang saat ini pun terus berdatangan begitu masa yang masuk ke dalam Padepokan Garuda Yaksa ataupun juga untuk menuju ke kediaman Prabowo Subianto yang nantinya memang akan dilaksanakan untuk acara ramah tamah maupun juga untuk acara makan siang bersama begitu. Karena untuk agendanya sendiri dari informasi yang kami dapatkan bahwa acaranya ini akan digelar setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kita akan tunggu secara sama-sama Nata dan juga pemirsa bagaimana hasil dari pertemuan yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum dari Partai Kim Plus yang rencananya digelar pada hari ini. Nata. Baik, terima kasih. Salam rahmat melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam. Pemirsa, PD Perjuangan melempar sinyal selaras dengan program pemerintah dengan mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Hasto menegaskan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo terkait dengan kebijakan efisiensi tersebut. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP Surabaya telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu Pemirsa, usai memicu kegaduhan, nominal pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga dirombak ulang. Beberapa kementerian dan lembaga yang awalnya tidak kena pangkas anggaran akhirnya ikut terkena. Dampak penghematan APBN langsung terasa di sejumlah kementerian. Di Kementerian Keuangan, pos anggaran operasional gedung dipangkas. Sebagian lampu dan AC ruangan dimatikan. Beberapa lift juga tidak difungsikan. Demi target penghematan, anggaran Kementerian Keuangan tahun ini dipangkas 23%. Penghematan operasional gedung juga dilakukan di Kementerian BUMN. Lampu penerangan dari lobi hingga toilet dikurangi, penggunaan lift pun dibatasi. Mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel, ya kan? Supaya mengurangi keterbutuhan itu. Sesuai instruksi Presiden, penghematan anggaran tahun ini ditarget mencapai 306 triliun. Sebelumnya dari seluruh kementerian lembaga ada 17 yang lolos. Di antaranya anggaran Kementerian Pertahanan, DPR, Polri, KPK, MK, BIN, dan BPK. Namun usai gaduh, pemerintah akhirnya merombak ulang nominal efisiensi di kementerian lembaga. Hasilnya, Polri terkena pemangkasan 20 triliun dan KPK 201 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengatakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Republik Indonesia mengefisienkan negara anggaran sebesar 26,9 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Rapat dihadiri langsung oleh Wamenhan Doni Hermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Diketahui sejumlah hal yang diefisiensikan adalah hal-hal yang tidak mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, FGD, kegiatan selebrasi, seremoni, pengadaan infrastruktur tak mendesak, dan lain sebagainya. 548,3,29 miliar rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan langkah efisiensi anggaran tidak berdampak pada tenaga honorer, sehingga diharapkan tidak ada tenaga honorer di lingkungan kementerian maupun lembaga yang di PHK sebagai dampak efisiensi anggaran. Selain soal honorer, Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan apapun pengurangan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga menegaskan arahan Presiden soal efisiensi anggaran tidak berlaku untuk belanja pegawai dan layanan publik. Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas ya dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan ya, termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki ya tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Festival Cap Gomeh di kota Singkawang, Kalimantan Barat berlangsung sangat meriah. Festival Cap Gomeh terbesar di Indonesia tersebut menyuguhkan beragam pertunjukan unik dan khas yang menyedot perhatian ratusan ribu pengunjung.
Festival Cap Gome tahun 2025 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat berlangsung sangat meriah. Beragam pertunjukan unik dan atraktif khas etnis Tionghoa menarik ratusan ribu pengunjung. Mulai dari tarian naga, tarian barongsai, hingga aksi ekstrim ratusan tatung. Festival Cap Gome di Singkawang merupakan yang terbesar di Indonesia. Turut hadir dalam perayaan Cap Gome tahun ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian yang datang ya sudah ratusan ribu yang hadir di sini. Untuk hotel sudah penuh. Ya untuk penerbang khusus Singkawang aja kita satu hari itu penerbangnya 2 kali. Pun banyak yang tidak mendapatkan tiket. Jadi berharap ke depannya itu dari Menteri Perhubungan bagaimana penerbangan reguler kemudian penambahan pesawat untuk Singkawang. Sesuai namanya Capko yang berarti 15 dan Meh yang berarti malam, maka Cap Gome merupakan tradisi dan ritual yang dirayakan pada hari terakhir perayaan Imlek, yakni pada hari ke-15. Tradisi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki dan berkah. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita lihat dari CCTV yang pertama, DPR MPR Jakarta Pusat. Pada siang hari ini arus lalu lintas di kedua arah baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota yang akan mengarah ke Selipi dalam keadaan ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kita tinggalkan DPR MPR Jakarta Pusat, selanjutnya kita pantau dari kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada pertemuan arus kendaraan dari Sersan Bajuri yang akan mengarah ke arah Ledeng, Bandung maupun dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, juga jaga jarak aman kendaraan Anda demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan selanjutnya kita pantau dari Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar di kawasan ini, namun kami harapkan Anda antisipasi dengan aktivitas kendaraan angkutan barang. Di sana juga terdapat truk tronton. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan, tentunya Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian kami juga menghimbau bagi pengemudi kendaraan truk tronton apabila Anda lelah beristirahatlah sejenak, hal ini untuk menghindari terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari Jalan Niti Mandarenon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di dalam berkendara, di mana pengendara roda 2. Kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop. Hal ini untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki.
Kemudian guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas serta menciptakan situasi berlalu lintas yang kondusif, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas. Operasi mandiri di kewilayahan lalu lintas dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Untuk itu kami harapkan Anda selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio. Kembali ke rekan saya Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.